Ini baru saya record ya. Tadi yang saya ngomong nggak saya record, lupa saya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, kita bahas ya. P5, kok P5, oh ini saya masih S529 ya. Jadi kan sebenarnya kan ada 2 buku tuh ya kan. Tapi saya akhirnya kan saya nggak pakai buku bahasa Indonesia. Tapi saya sering pakai ada beberapa soal yang saya pakai dari buku bahasa Indonesia. Nah, S529 ini kayaknya yang masih saya upload di Google Classroom deh. Nanti saya kasih yang paling baru ya, karena ternyata soal S529 ini beda sama P532 ini gitu. Angkanya sama, cuman dia kalau di S529 goodwill-nya diamortisasi selama 5 tahun, tapi kalau di P532 itu goodwill-nya di impairment. Nih, di sini goodwill-nya di impairment, had been impaired and the correct carrying amount was 2.500. Kalau di S529 si goodwill-nya ini diamortisasi selama 5 tahun. Jadi nanti saya akan kirimin yang P532 ini nih, ininya Excel-nya ya. Karena Excel yang saya upload di Google Classroom kayaknya masih S529 deh, yang goodwill-nya masih diamortisasi 5 tahun. Oke, kita mulai ya. Oke, P532. Power Corporation acquired 75% Best Company ownership on 1 Januari 2000 X8 dengan harga 96.000 ya. Jadi si Power itu dia mengakuisisi 75% si Best Company pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 96.000 ya. Jadi 96.000 ini adalah kepemilikan dia sebanyak cost of investment dia untuk pemilikan sebesar 75%. Ini nih yang pada masuk-masuk belakangan nih yang suka. Oke. Ya. Jelas ya di sini ya soalnya ya. Jadi Power mengakuisisi 75% dengan harga 96.000. Jadi 96.000 ini adalah cost of investment-nya untuk kepemilikan sebesar 75%. Pada tanggal itu fair value dari non-controlling interest adalah 32.000 ya. Jadi punya dia 96.000 cost of investment-nya, sedangkan punyanya non-controlling interest adalah 32.000 ya. The book value of best net asset, book value-nya adalah 100.000. Berarti 100.000 ini adalah 100%. Ya, bisa juga kalian lihat dari common stock sama dari return earning-nya. Nih, punyanya si Best, common stock-nya 60, return earning-nya 40. Berarti totalnya adalah 100.000 ya. Jadi 100.000 ini adalah 100%. Ada lagi yang masuk. Oke. Nah, astagfirullahaladzim. Apa nggak usah saya admit aja ya? Lalu, the book value and fair value of best asset and liabilities were equal ya, kecuali sama antara book value sama fair value-nya sama, kecuali untuk building and equipment ya. Building and equipment-nya best, fair value-nya itu di atas di atas book value sebesar 20.000 ya. Berarti 20.000 ini adalah 100%. Building and equipment didepresiasikan selama 10 tahun ya. Nah, goodwill-nya tidak diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2000 X8, tapi nilai goodwill-nya ada impairment, ya kan? Dan nilai goodwill-nya per 31 Desember itu harusnya adalah 2.500. Ya. Terus goodwill dan goodwill impairment di-assign-nya proportionally sebesar kepemilikannya masing-masing ya, dari si controlling sama non-controlling shareholders. Ini adalah TB dari si Power sama si Best-nya, Power sebagai parent dan Best-nya sebagai subsidiary. Oke, disuruh bikin jurnal eliminasi sama kertas kerja konsolidasi. Oke. Nah, sekarang gini, ada 2 cara ya, ada 2 cara. Di sini saya kasih 2 cara. Kalian mau langsung nulisnya sebesar 75% atau kalian mau nulisnya 100%-nya dulu. Gitu. Kalau saya lebih suka langsung 75%. Contohnya begini. Ya.
kan di sini kan si Power dia punya kepemilikannya adalah 75% sebesar 96.000. Berarti 96.000 itu kan udah 75% kan? Ya gak? Cost of investment-nya udah 96.000. Ini adalah nilainya adalah 75%. Nah, di sini kan tugas kita itu kan hanya mencari diferensial. Diferensial itu adalah kita mencari antara selisih antara cost investment dengan book value dari si anak, ya kan? Book value dari si anak berapa? Udah ketahuan kan ya? Dia bilang adalah 100.000. Tapi ingat, 100.000 ini kan 100%, ya kan? Book value dari anak 100.000. Berarti kan 100.000 itu adalah 100% ya, 60 sama 40, ya kan? Berarti buat common stock-nya adalah 60.000, buat laba ditahannya adalah 40.000. Itu kalau 100%. Tapi kepemilikan kita berapa? Hanya 75%. Maka yang saham biasanya harus kita kalikan dulu 60.000 dikali 75% dan laba ditahannya 40.000 dikali 75%. Ya. Jadi ini semua nilainya adalah sudah nilai 75% nih, si saham biasa sama si laba ditahannya. Jadi kalian tuh di sini tuh harus ini nilai apa nih? Nilai 100% apa nilai 75%? Kalau misalnya nilai ini kan 100.000, kita lihat common stock sama return earning-nya 60 sama 40. Ini adalah nilai 100% semua loh. Berarti nilai 100.000 ini adalah 100%. Jadi kalau kita mau mencari diferensialnya harus kita kali dengan 75%. Ya. Dapatkan diferensial, dapatnya dari mana? 96.000 kita kurangin sama si book value anak. Book value anaknya adalah 75.000, 45 tambah 30. Dapat diferensialnya 21.000. Ya kan? Dibilang kalau building and equipment-nya nilainya 20.000, lebih dari book value-nya. Nah, 20.000 ini juga 100%. Gitu kan? Maka untuk kita berapa? Untuk kita adalah berarti 75%. Ya kan, 20.000 dikali 75% sama dengan 15 juta. Berarti 15.000 ini adalah untuk building and equipment. Sisanya kan 21.000 ini diferensial kita. 21.000 ini 15.000-nya buat si aset. Maka buat goodwill-nya berapa? Buat goodwill-nya adalah 6.000. Ya, ini cara pertama. Langsung 75% semua. Bisa kalian, nggak usah kali-kali. Tiap ini kali 75%, tiap ini kali 75%, bisa. Gimana caranya? Nah, 96.000 ini kan 75%. Ya nggak? Di sini dikasih tahu kalau si non-controlling interest-nya adalah 32.000. Berarti non-controlling interest adalah 25%. Kalau di total, ya kan, fair value secara 100%-nya adalah 128.000. Dapat dari mana? 96 tambah 32. 128.000. Ya kan? Book value-nya anak adalah 60 dan 40. 100.000 kan ya? Dikurangin 100, jadi 128.000 dikurangin 100.000. Book value-nya adalah berapa? Book value diferensialnya berarti berapa? 128 dikurangin 100 sama dengan 28.000. Punyanya si building 20.000. Dikurangin 20.000 punyanya si building. Maka sisanya adalah punya si goodwill. Tapi ingat, ini adalah 100%. Maka punyanya si parent berapa? Kita kali dengan 75%. 120.000 dikali 75% 15.000, ya kan? 8.000 dikali 75% adalah 6.000. Sama kan nilainya ya gak? Ya kan? Iya, Bu. Sama kan? Iya, Bu, sama. Jadi terserah kalian ya, kalian mau pakai cara yang mana? Kalau saya lebih suka pakai cara yang ini. Yang 70% langsung. Tapi kalau memang kalian lebih suka pakai cara yang 100%-in dulu, terserah. Karena hasil akhirnya pun akan sama. Ya. Oke. Kan udah ketahuan nih ya. Aset kita 15.000, diferensialnya sama goodwill kita 6.000. Ya. Oke, di sini udah ketahuan berapa diferensial bagian kita, udah beres. Nah, jangan lupa nanti diferensialnya yang 15.000 ini dibagi dengan 10 tahun ya. Building and equipment depresiasinya adalah 10 tahun.
Oke, nanti kita amortisasi. Nah, kalian nanti ini saya minta perhitungannya. Kalau kalian nggak bikin perhitungannya, ya kalian nggak dapat nilai. Ya. Terus selanjutnya adalah saya akan minta jurnal investasi. Jurnal investasi itu yang kita harus mencatat ketika berinvestasi, ketika pembagian laba, ketika pembagian dividen, sama jurnal amortisasi diferensial. Ya, ada 4 ya jurnal investasi ya. Karena kita mau membagikan laba dan karena kita mau membagikan dividen, maka kita harus tahu dulu dong, ya gak? Laba anaknya berapa, laba dividennya berapa. Kita lihat di soal, ada gak ketahuan di kata-kata ini? Nggak ada nih, ya, nggak ada ketahuan nih. Net income si base berapa, dividen si base berapa, nggak ada. Tapi kalian bisa cari, ya kan udah saya ajarin kan caranya kan, di video kan. Gimana cara nyarinya? Kita lihat aja dari trial balance-nya si base. Kita kurangin, sales dikurangin dengan biaya-biaya. Salesnya berapa? 180.000 ya, si base ya. Oke, kita kurangin biaya-biaya sebelah debit pasti. Kita lihat mana biaya-biaya. Mulai dari COGS sampai dengan other expense ya. 110, 27, 10, 45. 110, 27, 10, 45. Oke? Ya. Kita kurangin kan, sales dikurangin biaya-biaya, dapatlah net income-nya si anak. 24 juta. Ya, jadi jangan panik kalau nggak ada info net income. Kalian bisa cari sendiri dari trial balance. Oke? Nah, dividennya mana? Dividennya bisa kalian lihat nih. Dividen declare. Ya, anak 16.000. Bu, perlu mencari induknya nggak? Nggak perlu, karena kan saya kan cuma minta kan jurnal investasi. Yang perlu itu adalah laba anak sama laba dividen. Salah. Laba anak sama dividen anak yang saya perlu. Ya, karena apa? Karena kita mau bikin jurnal yang di bawahnya ini. Gitu. Oke. Jurnal pertama adalah jurnal investasi, ketika berinvestasi si parent, ya kan? Investasi pada kas. Jangan lupa di sini kita lihat kas apa gimana nih? Nggak ada kata-kata ya udah asumsi kas. Tapi di soal saya bisa aja bilang dari 96 juta gitu kan, dari 96.000 ini misalnya 50 juta, 50 ribunya cash, sisanya wesel bayar. Berarti gimana? Berarti kasnya 50 juta, nanti sebelah kreditnya ada wesel bayar sebesar sisanya 46 juta. Ya, jangan bingung ya. Oke? Ngerti ya? Ya, Bu. Nanti ada soal yang kayak begitu saya bikin ya. Ini cuma digocek dikit kok kalian gitu ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk investasi pada kas. Dibaca dulu soalnya. Kecuali soalnya kayak begini. Kalau soalnya kayak gini nggak jelas nih ya soalnya ya. Ya, dia secara kas atau apa, nggak ada kata-katanya deh. Ya, kalau nggak ada ya udah asumsi kas aja gitu. Tapi kalau misalnya ada dijelaskan di soal bahwa kasnya sekian sisanya adalah AP atau apa ya harus kalian tulis ya. Oke. Investasi pada kas ya, jurnal ketika berinvestasi sebesar 96.000. Oke. Terus jurnal laba anak. Jurnal laba anak apa? Ini harus luar kepala nih. Investasi pada anak pada pendapatan dari anak. Ya kan? Nilainya berapa? 24 juta dikali dengan 75%. Terus dividen. Jurnal dividen apa? Kas pada investasi. Kas sebelah debit, investasi sebelah kredit. Nilainya berapa? 16 juta kali 75%. Oke? Nah, terakhir adalah jurnal amortisasi. Nih, kayaknya saya masih pakai ini deh nih, masih pakai yang S529 nih, nilainya kayaknya salah nih. Oke, jurnal investasinya yang apa? Jurnal investasi kalau fair value jurnal investasi. Jurnal investasi untuk amortisasi diferensial apabila di sini adalah fair value-nya lebih besar daripada book value. Ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya kayak gini kan, pendapatan pada investasi karena kita mau mengamortisasi ya. Jadi yang tadinya investasinya di sebelah di sebelah debit kita kreditin. Ya, karena kita investasinya ini kebanyakan nih. Karena kita fair value-nya lebih besar daripada book value, maka investasi yang di sebelah debit harus kita kreditin. Gitu logikanya. Bisa juga soalnya, tapi saya nggak akan ngasih sih.
Karena kalau saya lagi iseng doang aja, bisa juga fair value-nya saya bikin lebih kecil daripada book value, bisa. Kalau fair value-nya lebih kecil daripada book value, ya tinggal dibalik aja, investasi pada pendapatan. Tapi enggak, saya ngasih soalnya yang standar, yang fair value di atas book value. Jadi jurnalnya pasti pendapatan pada investasi. Nah, nilainya berapa? Nah, nih ya, lihat nih, saya masih salah nih, ya. Nilainya berapa sih? Kan 15 juta, 15.000 dibagi 10 ya. Ya kan? Punyanya si siapa tuh? Punyanya si building. Tapi ingat, kita ada apa? Kita ada tadi impairment dari si goodwill. Impairment goodwill-nya berapa sih? Kan nilai goodwill-nya berapa? Coba kita baca. The goodwill from is impaired and the correct carrying amount is 2.500 ya. Awalnya goodwill-nya adalah 8.000. Ya enggak? Tahu-taunya nilainya berkurang deh. Jadi 2.500.000. Ya. Oke, bener gak tuh nolnya? 2.500.000. Tapi ingat, nilai 8 juta ini adalah nilai berapa? 100%. Ya gak? Iya, Bu. Berarti Ya, harus kita kali berapa? 0,75%. Oke? Oke, ya. Ada yang salah gak sih? 8 juta, 15 juta, ini berarti kan harusnya... Bentar. 8 juta, 2.500.000, 5.500.000 kan ya harusnya ya? 5.500.000 dikali 0,75. Sorry. Kesemutan lagi. 4125. 4125 ditambah 1.500.000. Harusnya 5625 nih angkanya nih. G15. Betul kan ini 8 juta dikurangin 2.500.000. Coba. Saya salah rumus nih kayaknya. Oke, gini aja deh. 5.500.000 enggak dikali 0,75. Kok aneh sih? Coba deh. Ini salah rumus atau bagaimana sih? C18 mana? C18 Bu, itu 0,75-nya masih ada. Astagfirullahalazim. Tuh kan bener kan? Nah, baru bener. Kok ada persennya ya dia ya? Oke ya. Tadi ya, saya ulang lagi ya. Berarti ya 8 juta kita kurangin sama 2.500.000. Oke, dikali dengan 75%. Ya, bener ya. Oke. Ya, ini jurnal amortisasi dari diferensial. Ya. Terus ini jurnal investasi ya, ada 4. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Nah, sebelum bikin jurnal eliminasi, kita harus bikin apa dulu? Bikin tabel, ya kan? Kita bikin tabel buat jurnal basic sih saya bilangnya. Karena di sini jurnal basic ini adalah kita menghapus si saham biasa dari si anak. Jadi kita menghapus net aset dari anak, kita menghapus dividen gitu kan. Intinya adalah kita mau menghapus ekuitas si anak dan pendapatan dividen dari si anak.
Oke. Saldo awalnya berapa? Tadi saham biasa 60 ya. 60 juta. Return earning-nya 40 juta. Oke. Kepemilikan kita 75%, maka 100 juta 100 ribu ini kita kali dengan 75% adalah punya kita. Sisanya adalah punya si non controlling interest. Lalu kita punya pendapatan dari anak, kan laba dari anak. Laba dari anak adalah 24 juta, 100%-nya. Punya kita cuma 18 juta, ya kan? Punya si NCI 25% adalah sebesar 6 juta. Ya. Lalu kita ada dividen, ya kan 16 juta secara totalnya, ya kan 100%-nya, maka 75%-nya buat kita 12 juta, lalu buat NCI 4 juta, lalu kalian total. Setelah itu kita bikin jurnal eliminasi basicnya, di mana kita harus apa? Kita harus menghapus yang tadinya saham biasa, punyanya si anak ada di sebelah kredit, kita hapus jadi di sebelah debit. Laba ditahan anak kita di sebelah kredit, kita hapus juga di sebelah debit. Nilainya adalah saham biasanya adalah 60.000, laba ditahannya yang kita hapus adalah yang 40.000, bukan yang 48.000 ya. Kenapa? Karena kalau yang 48.000 ini adalah sudah termasuk si pendapatan dan dividen, laba dan dividen. Gitu, nggak boleh. Jadi yang kita hapus itu adalah yang 40.000, karena pendapatan dan dividen ini nanti akan kita hapus di sini. Ya, jadi ini adalah beginning, ya, laba ditahan beginning nih yang kita hapus. Lalu yang tadinya pendapatan dari anak kan ya 18 juta, pendapatan dari anak saldo normalnya sebelah mana? Sebelah kredit kan? Kita debitin. Gitu. Terus ada pendapatan untuk NCI sebesar 6 juta, ya kan? Tadi punya kita 18 juta, berarti punyanya NCI adalah 6 juta. Dividen saldo normalnya adalah sebelah debit. Kita kreditin, dividen diumumkan sebesar 16 juta totalnya, ya kan? Lalu kita menghapus investasi pada anak 81 juta punya kita, dan punyanya si NCI adalah 27 juta. Oke. Bisa ya, eliminasi udah balance. Yang selanjutnya adalah kita bikin jurnal eliminasi buat diferensial. Ya kan? Kita tulis dulu nih, kita punya diferensial apa aja. Ada bangunan. Ingat kalau bangunan harus kita depresiasi. Maka ada akumulasi depresiasi bangunan. Kurang deprenya nanti pada bingung. Oke, lalu ada goodwill ya. Kita punya goodwill tadi diferensialnya adalah 8 juta. Bangunannya 20 juta. Ya kan? Punya kita 75%, maka 28 juta kali 75%, punya NCI 25%, maka 28 juta kali 25%. Lalu ada amortisasi, ya kan? Tadi bangunan diamortisasinya berapa lama? 20 juta bagi 10, sama dengan 2 juta. Nah, si goodwill-nya, tadi sisanya kan dia bilang kan ya, and the correct carrying amount adalah 2.500. Sisanya adalah 2.500. Makanya kita amortisasi berapa? 5.500, ya kan? Nah, diferensial yang kita amortisasi adalah 7,5. Maka 75%-nya adalah buat parent, 25%-nya adalah buat NCI. Ending ya, tinggal kita kurang-kurangin aja. Nah, kita bikin jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi pertama untuk diferensial adalah kita mau mengamortisasi nih. Nih, si diferensial yang di tengah ini nih. Gitu kan? Apa aja kalau kita mengamortisasi, kalau kita mendepresiasikan bangunan, jurnal depresiasinya apa? Depreciation expense dong di sebelah debitnya, ya gak? Sebesar 2 juta. Nah, ada yang namanya goodwill impairment loss kan? Ya kan, kalau goodwill di impairment itu nama akunnya adalah goodwill impairment loss di sebelah debit. Nah, sebelah kreditnya nih, nah yang ini nih, yang di tengah ini juga. Pendapatan dari anak sebesar 5.625 sama ada pendapatan untuk NCI sebesar 1.875 sebelah kredit. Nah, ini adalah jurnal jurnal eliminasi untuk mengamortisasi diferensial. Lalu yang kedua untuk eliminasi diferensial adalah kita memunculkan nilai diferensial ini di laporan konsolidasi kita. Maka kita munculkan nih si building 20 juta. Kita munculkan nih si goodwill sebelah debit 2.500.000. Nah,
Tadi kan ada akumulasi kan ya? Akumulasi sebelah mana munculnya? Sebelah kredit sebesar 2 juta. Nah, lalu kita mau menghapus investasi pada anak. Nilainya adalah nilai akhirnya. 15.375 ya kan? Dan buat si NCI-nya adalah 5.125. Oke, unit eliminasi udah jadi, unit eliminasi basic sama jurnal eliminasi buat diferensial. Selanjutnya adalah saya akan minta kalian bikin kertas kerja. Oke, ini adalah kertas kerjanya. Ya, kertas kerjanya kalau kalian mau bikin formatnya sendiri boleh gitu. Jadi kalian misalnya kalian print nih kotak-kotaknya, nanti kalian tinggal nulis akunnya pakai tulis tangan. Buat ujian ya itu bebas, ya asal jangan diketik. Kalau diketik nggak akan saya terima, ya. Jadi maksud saya daripada waktu pas ujian kalian ngegaris-garis gitu kan ribet, mendingan udah ada formatnya aja. Udah ada apa? Udah ada tabel-tabelnya. Kalian cuma tinggal apa? Kalian cuma tinggal nulis akunnya aja, ya. Asal jangan diketik. Oke. Kalau kertas kerja kita bikin dari mana? Kayak kita bikin laporan keuangan. Laporan keuangan kan kita bikin kan dari laporan laba rugi dulu, ya kan? Cuman kalau kertas kerja itu nggak ada. Cuman kalau kertas kerja di sini adalah kreditnya kita jadi satuin, debitnya kita jadi satuin. Nah, yang ada di kredit tuh apa aja? Lihat aja dari sininya. Yang ada di kredit bagian net asset, bagian net income apa nih? Tuh 260 sama 112.375. Terus buat si base-nya 180 juta ya. Masukin angkanya. Oke. Terus debitnya, debit sebelah debit untuk net income, untuk laporan laba rugi apa aja nih? Mulai dari COGS sampai si other expense ya kan. Ini buat power, ini buat si base. Masukin angkanya. Oke. Ya kan? Dapatlah net income-nya, ya kan? Net income-nya nih. Nah, habis kita bikin laporan laba rugi, kita bikin apa? Bikin laporan laba ditahan, perubahan ekuitas. Karena nilai yang ada di laba bersih ini mau kita lempar semua nih ke laporan laba ditahan sini. Ya. Saldo awalnya berapa sih? 102. Dapat dari mana, Bu? 102. Nih, return earning. Ya, 102 nih saldo awalnya nih, 102 sama 40 punyanya si base. Nah, laba bersihnya kita ambil dari atas kan. Tung, nih kita lempar ke sini. Sama kan 54875 sama 24. Terus yang ada lagi di laporan laba ditahan apa? Laporan perubahan ekuitas, dividen. Ambil nilai dividennya. 30 sama 16. Oke. Dapatlah saldo akhir dari si laba ditahan. Saldo akhir dari si laba ditahan dapat nih. 128 sama 48. Ya kan? Lalu kita ke laporan posisi keuangan. Yang total yang aset dulu dong. Nih, aset-aset masukin. Ya, jangan lupa sempilin goodwill. Terus yang di sebelah kredit masukin akumulasi nih. Dari akumulasi sampai si return common stock ya, return earning. Nah, common stock. Nanti return earningnya jangan ambil dari yang di trial balance. Ya, return earningnya jangan ambil yang 102 sama 40 ini. Return earningnya itu adalah lemparan dari yang di atas. Yang 126, 875 ini kalian lempar aja ke bawah nih. Gitu. Ya. Nah, habis itu udah kan? Ya kan? Kalian cek udah balance apa belum nih semuanya. Baru kita masukin apa? Jurnal eliminasi. Ya. Semua jurnal eliminasi yang sudah kalian bikin di sini kalian posting ke kertas kerja. Ya, ingat harus teliti ya. Kalian posting, ini sudah saya posting semua, ya kan? Ting 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 nih ya, udah saya posting semua. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kan kalian total nih yang di bagian laba bersihnya ini. Ini sampai jurnal-jurnal eliminasinya juga kalian total ya. Karena nilai ini nanti kan mau dilempar ke bawah nih. Ya, nilainya dilempar ke bawah semua. Oke, nih. 65 jutanya juga dilempar ke bawah semua.
Ya. Sudah? Ya, Bu. Habis itu, nah di sini biasanya mahasiswa itu kurang teliti ketika kita udah main ke saldo normal. Nah, kalau misalnya udah main ke saldo normal, biasanya udah pada nggak teliti deh nih. Nah, contohnya begini. Ini kan saldo normalnya sebelah mana pendapatan? Sebelah kredit kan? Berarti kalau di debitinnya dia akan di apa? Dia akan dikurang, ya kan? Di kreditnya dia akan ditambah. Ya, ingat ini saldo normalnya sebelah kredit. Maka kalau debit dia akan dikurang, kalau kredit dia akan ditambah. Nah, untuk yang beban-beban saldo normalnya sebelah debit. Ya kan? Maka ini gimana? 25 tambah 10, maka sebelah debitnya dikurang apa ditambah? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Ditambah, Bu. Ditambah. Kan dia beban saldo normalnya sebelah mana? Di debit. Debit. Kalau ada jurnal di debit, Ditambah. Nah, ditambah bukan dikurang. Ya. Oke? Jadi kalian harus paham saldo normal ya di sini ya. Nih, dia dikredit, maka debitnya akan Kurang. kreditnya akan Tambah. Nah, oke. Ya. Jadi ini kan ditambah ya, 25 tambah 10 tambah 2 kan 37. Ya udah minus 37 di sininya. Ngerti gak maksud saya? Ngerti, Bu. Karena dia kan beban, maka kan mengurangi pendapatan dong. Iya. Gitu. Jadi jangan bingung sama si minusnya ini ya. Sebenarnya ini sih bebas. Mau kalian gak minusin juga nggak apa-apa. Asal kalian paham gitu loh kalau si beban ini mengurangi pendapatan. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi jangan bingung sama tanda kurungnya ini. Gitu. Ini tanda kurung karena saya kan pakai Excel. Saya ini kan pengennya ya udah biar kelihatan aja kalau ini mengurangi, makanya saya tanda kurung. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau tanda kurung sih nggak masalah. Yang penting waktu pas kalian nyari laba bersihnya kalian paham. Gitu loh. Kalau ini nih mengurangi gitu. Ya. Oke. Ini NCI. Ya. Dia sama nih sifatnya kayak beban. Ya. Berarti ini ditambah, dikurang, ya kan? Sisanya kan, iya kan selisihnya berapa nih? Berarti ini 4125 dia mengurangi. Oke. Oke, itu saldo awal. Ayo, return earning saldo normal sebelah mana? Return earning saldo normal sebelah mana? Sebelah kredit. Udah AKL loh. Ya. Kredit. Debit tambah kurang. Hah? Kurang. Saldo normal sebelah kredit. Ada jurnal sebelah debit tambah kurang. Kurang. Masih aja ada yang nambah sih. Ya. 102 ditambah 40. Dia debit nih. Saldo normalnya apa? Kredit. Berarti kalau di debit dia akan dikurang. Oke? Nih, 30-16. Dividen tuh mengurangi laba ditahan kan? Maka saldo normalnya sebelah mana? Debit. Ya kan? Di sini dia kredit. Tambah kurang. Kurang. Benar. Oke? Bisa ya? Insya Allah. Mahasiswa kalau udah di sini oke, begitu nyampe ke sininya langsung kacau. Karena itu cuma masalah saldo normal sebenarnya. Ya, jadi teliti ya di bagian akhirnya ini. Oke, investasi saldo normal sebelah Debit. kita kredit, tambah kurang. Kurang. Oke.
Bangunan, debit, debit. Kurang. Bangunan, debit, debit. Tambah, Bu. Ada sebelah debit, tambah kurang. Tambah. Tambah. Tambah, Bu. Tadi siapa yang ngomong kurang tuh? Oke, akumulasi. Saldo normal sebelah? Kredit. 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 Kredit, ya kan? Parent tambah subsidiary, kita punya kredit lagi, tambah kurang. Tambah. Oke, tambah ya, karena saldo normalnya sebelah kredit. Maka kalau ada sebelah kredit lagi, maka kita tambah. Oke, saham biasa, kredit, saldo normal sebelah mana? Kredit, ya kan? Kredit ya, siapa yang ngomong debit tuh? Saham biasa saldo normal sebelah kredit, ya. Ditambah dong ya, parent tambah subsidiary. Tapi di sini sebelah debit, tambah kurang. Kurang. Ya. NCI in NA itu saldo normalnya sebelah kredit. Oke. Ya, balance ya. Aset, balance, oke, udah selesai. Investasi udah kita nolin, udah beres. Dividen, pokoknya kalau laporan laba ditahan, nilai yang ada di akhir itu adalah semuanya nilai punyanya si parent. Ya. Terus apa lagi? Pendapatan dari anak juga udah 0, udah oke. Oke ya, ini udah laba bersih udah sama. Oke. Jadi, kertas kerjanya. Ada pertanyaan? Nanti yang akan keluar soalnya seperti ini. Ya, kepemilikan di bawah 100%, maka ada diferensial. Udah iya, kepemilikan di bawah 75%. Sorry. Kepemilikan di bawah 100%, maka ada non-controlling interest-nya. Ya kan? Terus book value-nya lebih kecil daripada fair value-nya, maka ada diferensial. Ya. Kayak begini soalnya kira-kira ya. Saya minta cuma 4. Perhitungan diferensial, jurnal investasi, jurnal eliminasi, sama kertas kerja. Ya, untuk yang soal kedua. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, untuk perhitungan diferensial bebas. Kalian mau pakai yang mana? Kalian mau pakai yang 100%, baru kalian kalikan dengan 75%, atau kalian mau langsung 75%. Saya bebas. Yang penting karena ini hasilnya dua-duanya sama. Ya, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Belum ada, Bu. Jelas ya? Ayo ada pertanyaan. Jelas, Bu. Jelas ya? Selama di video juga jelas kan? Ini harusnya udah hatam ini. Kan saya ulang-ulang terus sebenarnya. Ibu, ini penjelasan Ibu ini diupload ke YouTube nggak, Bu? Boleh sih saya upload. Oke lah, saya upload deh. Makasih ya, Bu. Iya. Oke ya. Udah? Udah, Bu. Udah ya. Stop Bu, ini sharing. UTS-nya selesai lebaran nih, Bu? Iya, kita tanggal 18 Mei. UTS-nya. Oke, Bu. Oke, ini saya stop ya ininya ya, recordnya ya. Saya stop dulu deh recordnya.